Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulandari dengan NIM 2301054. Saya perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Hasna Faizah, ARM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Asih Wulandari dengan NIM 2301054. Lalu ada Aulia Novera Ilma dengan NIM 2301055. Lalu ada Diana Bella dengan NIM 2301056. Dan yang terakhir ada Eka Budi Prasetyo dengan NIM 2301057. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kerangka konseptual. Konsep nasionalisme Indonesia dibangun oleh para pendiri negara atas dasar atau fondasi bahasa, bukan fondasi ras atau etnis ataupun agama. Penghayatan atas nilai-nilai keberadaan bahasa Indonesia diwujudkan dalam bentuk pengamalan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelenggaraan mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi mengupayakan peningkatan penghayatan sivitas akademik agar mampu menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas permasalahan hilangnya fungsi bahasa Indonesia di masyarakat. Kedudukan bangsa Indonesia sebagai bahasa negara membawa konsekuensi bahwa bahasa Indonesia harus mampu mengemban tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kehidupan bangsa yang cerdas, setiap warga negara, apalagi mereka yang telah terdidik, mampu menjelaskan, menerapkan, mengevaluasi, dan bahkan mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai bentuk implementasi maupun inovasi. Penyelenggaraan mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi bertujuan menciptakan sivitas akademik yang cerdas berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Implementasi pembelajaran bahasa Indonesia secara khusus bertujuan untuk menciptakan sivitas akademik yang terampil memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Jadi, di sini sudah jelas bahwasannya penyelenggaraan mata kuliah Bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah untuk menciptakan sivitas akademik yang cerdas berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan juga menjadi solusi atas hilangnya fungsi bahasa Indonesia di masyarakat. Dengan itu diharapkan sivitas akademik mampu menempatkan diri sebagai cerminan bangsa yang cerdas dalam pergaulan dunia yang global. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Novera Ilma dengan NIM 2301055 dengan nomor absen 6. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai visi dan tujuan. Nah, visi. Jadi, melalui pembelajaran bahasa Indonesia sebagai MKWU atau mata kuliah wajib universitas, diharapkan akan terwujud sivitas akademik yang mampu memicu dan memacu pengembangan fungsi bahasa Indonesia sebagai penghela dan juga pembawa ilmu pengetahuan di dunia global. Nah, untuk visi itu bisa dicapai dengan beberapa cara. Untuk cara yang pertama bisa dengan meningkatkan literasi berbahasa Indonesia. Jadi, maksudnya adalah bagaimana kita itu bisa meningkatkan bacaan-bacaan yang berbahasa Indonesia, contohnya seperti buku dan juga jurnal yang berbahasa Indonesia. Nah, lanjut ke poin yang kedua, itu adalah meningkatkan akses dan relevansi pendidikan tinggi berbasis bahasa Indonesia. Jadi maksudnya adalah bagaimana bahasa Indonesia atau pembelajaran bahasa Indonesia itu bisa kita jadikan akses dan juga penghubung ke pendidikan tinggi. Nah,
Lanjut ke poin yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mencari dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui bahasa Indonesia. Jadi maksud dari poin yang ketiga ini adalah bagaimana dengan bahasa Indonesia, dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita itu mampu meningkatkan kemampuan kita dalam mencari tahu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Untuk poin yang keempat atau poin yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan peran pentingnya sebagai agen transformasi pola berpikir saintifik melalui penggunaan bahasa Indonesia. Jadi maksud dari poin yang keempat ini adalah bagaimana melalui bahasa Indonesia itu kita mampu meningkatkan kesadaran akan peran pentingnya sebagai agen transformasi atau agen perubahan ke pola berpikir saintifik. Pola berpikir saintifik ini adalah pola berpikir di mana kita itu diminta untuk mengeksplorasi dan juga mengelaborasi materi pembelajaran. Nah, lanjut ke tujuan. Tujuan di sini ada 4. Yang pertama, menumbuhkan sikap yang mampu mengapresiasi nilai-nilai bahasa Indonesia. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas keberadaan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan untuk poin yang keempat atau poin yang terakhir, mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara akademik baik dalam bentuk bahasa Indonesia lisan maupun tulis. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Bella dengan NIM 2301056 dengan nomor urut 7. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pembelajaran bahasa Indonesia topik ketiga, yaitu kompetensi dan desain pembelajaran. Yang pertama adalah kompetensi inti atau yang bisa kita sebut dengan KI. Adalah kompetensi generik yang isinya merujuk pada esensi tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Kompetensi inti mencakup unsur nilai spiritual, nilai sosial, nilai pengetahuan, serta keterampilan kita. Yang kedua adalah kompetensi dasar atau yang biasa kita sebut dengan KD, yaitu kompetensi kemampuan spesifik yang isinya mendeskripsikan kemampuan yang berkaitan dengan substansi mata kuliah. Dalam hal ini, mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai salah satu elemen mata kuliah wajib umum. Yang ketiga, kompetensi inti 1 dan 2 berfungsi sebagai aksiologis mata kuliah. Apa sih yang dimaksud dengan aksiologis mata kuliah? Aksiologis mata kuliah yaitu salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai atau norma terhadap suatu ilmu. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Eka Budi Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang terdapat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Proses pembelajaran aktif dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa metode pembelajaran yang diantaranya yaitu 1. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik bertujuan untuk mengintegrasikan atau menyatukan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, pembelajaran, dan pemikiran yang kreatif dalam menggunakan teks tertentu untuk membangun sebuah konteks ataupun pembahasan yang baru. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis saintifik. Pembelajaran berbasis saintifik ini mengutamakan kaidah-kaidah ilmiah, objektif, terukur, dan sistematif maupun nyata dalam melakukan pengamatan, penalaran, penemuan, dan penjelasan suatu teks. Yang kedua ialah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ialah pembelajaran yang berorientasi kepada proses yang relatif berjangka waktu dan berfokus pada masalah tertentu. Baik, yang keempat ialah pembelajaran berbasis masalah. Dalam pembelajaran berbasis masalah ini, pembelajarannya konseptual pada suatu masalah yang kemudian melalui pemecahan masalah tersebut dapat memperoleh keterampilan baru yang lebih mendasar. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Metode pembelajaran yang di dalam prosesnya bekerja sama mengeksplorasi sebuah pertanyaan spesifik atau dapat pula pembelajaran yang lebih ke bekerja sama merancang sebuah proyek bersama. Yang kelima ialah pembelajaran berbasis teks. Yang menjadi bahan dasar pembelajaran di metode ini ialah teks yang beserta unsur-unsur di dalamnya.